Rabu, 16 Februari 2022, artis multitalenta Dorce Gamalama meninggal dunia. Meninggal karena terpapar COVID-19, Dorce mengembuskan nafas terakhirnya di usia 58 tahun. Dorce dimakamkan satu liang lahat dengan keponakannya, Indra, di TPU Bantar Jati, Setu, Jakarta Timur. Dorce dimakamkan sebagai laki-laki. Keluarga pun angkat bicara terkait prosesi pemakaman tersebut. Lantas apa alasan keluarga akhirnya memakamkan Dorce sebagai laki-laki? Sebelum berpulang, Dorce yang mempunyai nama lahir Dedi Yuliardi Ashadi itu sempat menyampaikan pesan kepada salah satu kerabat terdekat. Lantas, apa pesan Dorce? Tidak ada firasat yang berarti, namun ada satu hal yang terus ditunjukkan oleh Dorce seakan jadi pertanda. Sebelum meninggal, Dorce selalu berbicara tentang kematian. Benarkah Dorce sudah merasakan bahwa usianya sudah tidak lama lagi? Manusia wafat meninggalkan nama dan juga jasa. Begitulah pula Dorce Gamalama. Semasa hidupnya, Dorce dikenal sebagai salah satu selebriti yang gemar berbuat kebaikan. Mulai dari kepada keluarga hingga orang-orang terdekat, Dorce tidak lupa mengajarkan untuk berbuat baik pada semua orang. Terbukti di salah satu momen, Dorce juga sempat membagikan ribuan pakaian gratis yang pernah ia gunakan saat tampil di atas panggung. Mulai dari para artis hingga masyarakat umum, semua antusias menyambut niat baik Dorce. Lalu apa saja kebaikan yang begitu membekas di hati semua orang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar duka datang dari jagat hiburan tanah air. Kemarin, Rabu 16 Februari 2022, penyanyi dan pembawa acara senior Dorce Gamalama meninggal dunia lantaran terpapar COVID-19. Sempat menjadi kehebohan sebelum Dorce meninggal dunia terkait dimakamkan sebagai apa Dorce saat meninggal. Akhirnya terungkap bahwa Dorce dimakamkan sebagai laki-laki. Rupanya, keputusan tersebut sudah dipikirkan matang-matang oleh pihak keluarga. Lantas apa alasan pihak keluarga akhirnya memakamkan Dorce sebagai laki-laki? Khususon ila ruhi. Pengennya dekat terus sama mama, kepengennya bisa terus support mama, bisa jagain mama terus. Cuman ya mau gimana, karena mama udah positif kan kita harus ngikutin protokol dari rumah sakit kan. Mama sudah menyerahkan kepada kita anak-anak, jikalau terjadi hal seperti ini bahkan mama nyerahin ke kita dan kita memutuskan untuk sesuai dengan lahirnya mama. Itu semua kembali kepada Bunda sendiri ya. Itu kan haknya Bunda, mau seperti apa dia, itu hak dia. Kalau saya kan hanya mendampingi, hanya memberi masukan-masukan gitu. Kami ini semua juga mengabulkan permintaan beliau terakhir, disolatkan di Masjid Al Hayu. Setelah itu langsung dibawa ke sini
memang ini memang udah tempat-tempat yang orang-orang COVID kan. Kebetulan di sini ada ponakannya juga, ponakannya yang sepupu lah, ponakan ya. Ponakan sepupu namanya almarhum Indra, jadi dijadi satu sama ininya, sama ponakannya. Kemarin ini kan lagi heboh dengan kematiannya beliau seperti apa. Tapi saya membenarkan dan mengiyakan bahwa para kiai, para ulama, para ustadz berkomen dengan hal itu benar. Betul adanya seperti itu, memang seperti itu. Cuman Allah lebih sayang lagi ya Ira ya. Kenapa beliau meninggal dalam keadaan COVID? Kalau emang beliau mau meninggalkan dari kemarin-kemarin aja sebetulnya dengan sakitnya kayak apa kan. Berapa kali beliau tuh bolak-balik ke rumah sakit. Tapi Allah masih terus mengulur mau dikasih kesempatan. Ternyata karena booming dengan perkataan hujatan ini, hujatan itu, netizen banyak ngomong ini, ngomong itu. Benar semuanya, saya bilang benar, tapi kenapa sih masih dilontarkan kan gitu loh. Nah di situ psikisnya kena mungkin, itulah drop akhirnya kan, beliau kan baca mungkin shock dengan membaca hal yang menghujat dia atau apa. Ini Allah punya kuasa ya, Allah punya rencana baik buat beliau. Benar-benar aib itu ditutup, sejarah beliau itu ditutup, benar-benar ditutup. Tidak ada lagi yang mau bicara apa. Kita nggak tahu, saya pun pribadi nggak tahu, anaknya pun nggak tahu apakah dia dimandikan atau tidak. Usai dimakamkan di TPU Bantar Jati, tahlilan untuk Dorce Gamalama pun langsung digelar di masjid miliknya, yaitu Masjid Al-Hayu. Diketahui, masjid yang ia bangun pada 2008 itu kini telah diwakafkan untuk warga sekitar. Tak heran saat Dorce berpulang, para warga pun turut merasakan kehilangan sosok Dorce. Keluarga pun berencana akan menggelar tahlilan hingga hari ke-7 nanti. Biasa ya tahlilan, pengajian biasa aja. Untuk pengajian ini akan berlangsung 3 hari. Ya rencananya sih dari pihak masjid memang 3 hari, tapi kita insya Allah kalau memang nggak ada halangan nanti kita terus sampai 7 hari. Dari keluarga aja memang memutuskan tahlilan sampai 7 hari. Semoga adik saya diterima oleh Allah, yang ampuni dosanya. Amin. Saya pun merasa kehilangan beliau. Beliau adalah sosok yang luar biasa di mata saya karena dia manusia hebat ya, Bunda Dorce. Siapa yang nggak kenal Bunda Dorce? Karena saya sebagai pengurus masjid beliau ini, Masjid Al-Hayu namanya, luar biasa. Dia punya meninggalkan tempat yang benar-benar bagus, baik, itu masjid bermanfaat buat umat. Saya juga kaget juga tadi pas mendengar kabar bahwa Bunda Dorce meninggal katanya. Nggak ada petunjuk apa, nggak ada tanda-tanda apa. Berkunjung ke sini cukup lama juga ya, ada bangsa 4 bulanan deh ke sini, cuma sebentar pulang itu. Di mata saya Bunda Dorce yang luar biasa, nggak diungkapkan dengan kata hati-hati. Makanya masyarakat di sini itu merasakan kemanfaatannya, kehadiran beliau di Lubang Buaya ini dengan meninggalkan masjid yang begitu megah. Beliau sendiri yang merintis masjid ini. Tapi alhamdulillah sekarang udah diwakafin ke masyarakat. Wafat dalam keadaan terpapar COVID-19, Dorce menitipkan pesan terakhir kepada kerabatnya. Apa pesan yang ditinggalkan Dorce? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe.
Kepergian Dorce Gamalama meninggalkan duka mendalam di mata sahabat, apalagi pihak keluarga. Terungkap, jelang wafat, Dorce sempat menitipkan beberapa pesan kepada orang-orang terdekat. Salah satunya ialah kepada kerabat dan keponakannya. Kepada sahabat ia berpesan untuk menitipkan anak-anaknya. Sedangkan kepada keponakannya, Dorce berpesan untuk selalu merapikan kamarnya. 3 minggu yang lalu sebelum masuk rumah sakit ada telepon saya. Dia bilang bilang cuma titip anak-anak saya. Dia bilang itu aja. Head, tolong titip anak-anak gue. Kalau gue mati, dia bahasanya kalau gue mati. Kalau gue mati selalu ngomong gitu aja. Saya bilang udah Mbak istighfar, nggak usah ngomong kayak gitu. Pasti Allah kasih kesembuhan kok buat Mbak. Yang penting Mbak banyak zikir. Semangat hidup, semangat sembuh harus ada Mbak. Katanya. Tapi lu kan tahu kan, manusia itu semua mati. Iya betul. Semua orang yang hidup tuh pasti mati. Iya betul Mbak, betul. Nah, gue udah siap. Gue udah ikhlas. Kalau Allah mau ambil gue udah ikhlas. Gue udah siapin semuanya. Ada itu. Pesan terakhir nggak ada sih ya. Mama mah nggak ada ninggalin pesan-pesan apa-apa. Cuman memang kemarin tuh sempet sebelum masuk rumah sakit seminggu yang lalu sempet telepon minta tolong dibersihin kamarnya, karena kan mama kan rumahnya memang di Jati Bening ada, di sini juga ada rumah, jadi kalau setiap mau kesini pasti tidurnya di kamar sendiri. Jadi kemarin telepon ya bilang gitu doang, Mi tolong bersihin kamar gitu karena mama mau di sini. Nanti mama kayaknya mau di sini deh sampai terakhir. Wasiat mama ya insya Allah kalau wasiat itu sesuai dengan syariat agama, kalau wasiat mama positif, insya Allah kita sebagai keluarga, anak-anak insya Allah akan mengikuti. Dikenal baik dan dekat terhadap semua orang, tak heran keluarga dan kerabat terdekat punya jalinan batin yang begitu kuat. Masih teringat 2 tahun lalu, Dorce sempat berpesan lewat awak media tentang kematian. Namun, hal tersebut terulang lagi dan diketahui oleh kerabat terdekatnya. Terungkap, beberapa waktu jelang hari wafatnya, Dorce selalu membicarakan banyak hal tentang kematian. Bahkan hal tersebut juga dilontarkan melalui banyak media. Melihat Dorce yang tiba-tiba terus membicarakan tentang kematian, mungkinkah Dorce sudah merasakan bahwa umurnya sudah tidak lama lagi? Di medsos juga dia selalu ngomong kematian. Ya mungkin dia sudah terbukti hari ini. Tapi ya namanya manusiawi ya, kita benar. Apapun yang dia bicarakan itu semuanya benar. Berlakulah baik ya, karena memang kematian itu bukan harus ditakuti, tapi ditunggu, dan sebelum menunggu itu kita harus banyak berbuat baik untuk semua orang. Pergi meninggalkan banyak kenangan, sederet kebaikan Dorce Gamalama membekas di hati masyarakat. Apa saja warisan kebaikan yang telah diberikan oleh Dorce? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kepergian Dorce Gamalama memang meninggalkan duka yang begitu mendalam, baik di mata keluarga maupun kerabat terdekat. Namun kepergiannya bukan tanpa arti. Ya, sejuta kebaikan turut ia ajarkan kepada pihak keluarga, terutama anak-anaknya. Bahkan kebaikan tersebut juga selalu ia ajarkan kepada banyak orang di sekelilingnya. Terbukti, beberapa pesan kebaikan yang pernah disampaikan melekat begitu erat di benak orang-orang terdekatnya. Mulai dari menjaga diri agar tidak sombong hingga melakukan segala hal dengan tulus.
Inilah ajaran kebaikan yang diturunkan oleh Dorce kepada orang-orang di sekitarnya. Sosok mama ya, mama orang tua yang baik. Mama selalu mengayomi kami anak-anaknya, keponakannya banyak ya, kayak kita harus mandiri. Itu terus soal agama, sholat, mengaji itu nomor 1. Mama tuh kalau kita nggak sholat tuh udah marah-marah. Terus apalagi ya pokoknya silaturahmi tetap harus, dia nggak boleh sombong. Ya gitu. Baik orangnya, dia tulus, ikhlas, baik, nggak ada yang ini sebagai contoh gitu, walaupun keadaan dia separah apapun, jadi infak sedekah itu nggak ketinggalan. Berlakulah baik ya, karena memang kematian itu bukan harus ditakuti, tapi ditunggu, dan sebelum menunggu itu kita harus banyak berbuat baik untuk semua orang. Mungkin kita nggak sepenuhnya seperti Rasulullah yang luar biasa, yang lebih dahulu masuk surga. Minimal kita pelajarilah bagaimana Rasulullah cinta anak yatim, saya udah jalani. Bagaimana Rasulullah ini saya sudah jalani. Bukan hanya sekedar bualan belaka, kebaikan Dorce Gamalama terwujud nyata dari aksi-aksi semasa hidupnya. Salah satu yang begitu melekat ialah kala Dorce melakukan aksi bersih-bersih diri. Ya, sebagai host kondang, Dorce sukses malang melintang tampil menggunakan aksesoris yang menjadi ciri khasnya. Siapa sangka koleksi pakaian kala dirinya tampil membawakan acara berjumlah ribuan. Tak ingin wafat menyimpan banyak barang, Dorce secara cuma-cuma membagikan pakaian show-nya. Mulai dari masyarakat biasa hingga para artis begitu antusias menyambut niat baik Dorce. Bahkan ada yang sampai mendapat 3 peti pakaian Dorce. Kini kebaikan tersebut menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Lantas apa alasan Dorce melakukan hal tersebut sejak beberapa tahun sebelum dirinya wafat? Kalau saya meninggal, terus saya belum siap mewariskan sesuatu hal yang ini juga tidak baik. Artinya saya harus persiapkan. Nah, salah satunya ini saya akan membagikan kepada, itu ada ibu-ibu lagi milih baju. Ibu, jangan banyak-banyak ibu ya. Ya, karena ini nanti saya akan bagikan kepada yang berminat, karena ini baju bekas Dorce Show cuma 1 kali pakai. Ini yang sisanya, yang udah lebihnya tuh udah banyak keluar ya. Nggak tahu udah ribuan kali. Yang keluar udah 2.300. Ini masih tuh di gudang no. Itu yang show. Ini yang saya mau kasih ini baju-baju Dorce Show waktu itu di TV swasta itu ya. Waktu itu saya ada sekitar 4.000 sekian. Ini baju yang biasa. Itu udah saya sebarkan kemana-mana, udah saya kasih kemana-mana. Waktu itu Josie aja udah ngambil 3 peti kalau nggak salah, peti besar-besar. Tapi saya heran ya, subhanallah, kok nggak habis-habis. Nah makanya sekarang inilah saatnya saya akan menghabiskan. Kalau saya jual 50 atau 100, aduh udahlah kasih aja lah, nggak. Kasih aja lah, apalagi mereka yang kepengen baju nggak punya duit kan, dipaksain kan kasihan ya kan. Jadi itulah tujuan saya. Ini bukan suma nauzubillah, saya jangan jauh dari riya ya, jauh dari sombong. Ini bukan menunjukkan satu hal-hal yang nggak baik, tapi minimal kalau saya ngomong doang kan nggak ada bukti. Nah ini kalau begini kan ada bukti. Oh iya, saya punya baju yang bisa saya berikan kepada orang-orang yang berminat. Saya pikir daripada mubazir ya. Dan masih banyak sih tas-tas saya, sepatu-sepatu yang belum saya keluarkan. Memang saya niat bukan karena saya mau mati atau apa, enggak, itu mati itu kan urusan Allah. Tapi minimal kita biar tidak jadi rebutan nanti. Anak saya kan 4. Saya tidak mau anak-anak saya nanti enggak, saya nggak mau. Karena bagaimanapun juga selagi kita bisa hidup ini, bagaimana kita bisa berbagi untuk anak kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam.
hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.